Halo guys, selamat datang di channel saya, Bahas-Bahas. Channel ini nantinya akan berisi tentang pembahasan donghua, anime, game, maupun komik-komik seperti manhwa, manhwa, ataupun manga. Kali ini kita akan membahas manhwa, berjudul Nanyak. Tak usah berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Karakter utama bernama Jae-shin, adalah orang yang tidak punya uang untuk membayar sewa rumah. Jae-shin ditawarkan pekerjaan oleh temannya lewat telepon, namun, Jae-shin menolak tawaran itu, karena menurutnya gaji yang ia dapatkan tidak sesuai dengan pekerjaan yang dia kerjakan. Akan tetapi, temannya itu tidak menyerah untuk mengajak Jae-shin, ia pun menawarkan bayaran 2 kali lipat kepada Jae-shin. Akhirnya Jae-shin pun mau untuk menerima pekerjaan itu karena pembayaran sewa rumah juga sudah mau jatuh tempo. Dalam perjalanan ke tempat kerjanya, ia bertemu seorang peramal tua. Peramal itu menawari untuk membacakan ramalan Jae-shin, namun Jae-shin menolak karena ia tidak percaya tahayul. Namun peramal tua itu tetap memaksa Jae-shin agar mau dibacakan ramalannya. Tetapi Jae-shin bersikeras menolaknya, lalu peramal tua itu mengatakan kalau yang Jae-shin cari ada di dalam lubang akar pohon. Jae-shin pun menjawab kalau tidak ada yang sedang ia cari. Saat Jae-shin sedang bekerja, Jae-shin ditawari minuman oleh rekan kerjanya. Sekarang tinggal 4 jam lagi sebelum pulang, USB berisi daftar pelanggan hilang secara tiba-tiba. Orang-orang pun mencari USB itu. Saat sedang mencarinya, Jae-shin melihat ada jejak kaki aneh seperti kaki ayam menuju sebuah pohon. Jae-shin melihat ada sebuah lubang di pohon itu, Jae-shin pun teringat perkataan si peramal tua. Jae-shin pun mengintip lubang tersebut, dan benar saja, ada USB yang sedang ia cari. Lalu sepulang kerja ia langsung pergi ke tempat peramal tua itu dan bercerita kalau ada yang selalu dia mimpikan, ada seorang wanita yang selalu ia temui di tempat yang sama. Jae-shin tidak mengenali wajahnya, apalagi namanya. Orang itu selalu berkata yang sama kepada Jae-shin, ia berkata, akan kutunggu. Jae-shin ingin tahu di mana alamat orang itu dengan bertanya kepada si peramal tua. Lalu peramal tua itu pun menjawab kalau ia tidak tahu. Ia berkata kalau nama saja tidak tahu, bagaimana cara mencari orangnya. Katanya, kalau ingin bertanya yang seperti itu harus tahu nama dan ulang tahunnya. Jae-shin merasa telah ditipu, lalu ia pun pulang. Saat hendak pulang, peramal tua itu bertanya kepada Jae-shin, mengapa matanya tidak dipakai. Jae-shin pun menjawab kalau matanya baik-baik saja. Peramal tua itu pun membalas kalau Jae-shin memiliki mata yang bisa melihat yang sebenarnya. Jae-shin pun kaget dan bertanya-tanya dalam hatinya, bagaimana si peramal tua ini bisa tahu. Peramal itu bilang kalau mata itu harus dipakai. Mata itu pasti diperlukan dalam perjalanan kehidupan Jae-shin. Katanya, kalau Jae-shin ingin mencari orang yang ada di mimpinya, Jae-shin tidak boleh menghindari menggunakan matanya. Lalu peramal tua itu meminta Jae-shin menunjukkan kedua tangannya. Peramal itu pun memegang tangan Jae-shin dan berkata, semoga ini bisa membantu. Sesampainya di rumah, Jae-shin mengambil kacamata dari laci mejanya. Setelah itu, Jae-shin mendapatkan telepon dari temannya, Chilbok. Ia mengatakan kalau ada yang mengajak Jae-shin untuk bertemu, yaitu rekan kerja yang waktu itu memberi Jae-shin minum. Setelah bertemu, mereka membahas tentang USB yang ditemukan Jae-shin. Rekan kerja Jae-shin bertanya bagaimana Jae-shin bisa menemukannya. Jae-shin pun menjawab kalau dia juga tidak tahu. Tiba-tiba rekan kerjanya mendapatkan telepon, ia pun meminta Jae-shin untuk melihat-lihat lukisan di lantai 2 dulu. Jae-shin pun berjalan menuju lantai 2, ia merasa kalau dunia seni tidak cocok dengannya. Saat berjalan-jalan Jae-shin melihat lukisan sebuah bangunan yang tampaknya tidak asing. Jae-shin pun teringat dengan wanita yang ia temui di mimpinya. Di lukisan itu terdapat gambar anak-anak yang terlihat kurang jelas, jadi Jae-shin memakai kacamatanya. Lalu saat Jae-shin melihat ke arah rekan kerjanya yang baru saja selesai telepon, ia malah melihat sesosok burung raksasa. Jae-shin pun kaget dan mencoba berpura-pura tidak tahu apa-apa sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan rekan kerjanya itu. Jae-shin teringat kata-kata si peramal tua, Jae-shin tidak boleh menghindari menggunakan matanya. Lalu Jae-shin berkata kepada rekan kerjanya, sulit ya hidup berdampingan dengan manusia. Lalu rekan kerjanya kaget karena Jae-shin dapat mengenalinya. Rekan kerja Jae-shin mengira kalau Jae-shin juga siluman. Jae-shin pun berpura-pura menjadi siluman.
Tetapi rekan kerjanya mulai sadar kalau Jaesin bukanlah siluman, lalu rekan kerjanya berusaha memasukkan Jaesin ke dalam lukisan bangunan itu. Saat Jaesin mencoba memberontak, muncul sebuah tato berwarna biru menyala atau biasa disebut stigma di lengannya. Rekan kerjanya pun kaget dan melarikan diri. Jaesin bingung kenapa bisa muncul stigma di lengannya. Lalu ia teringat dengan peramal tua itu. Ia pun teringat masa lalunya yang kelam, di mana orang-orang termasuk orang yang ia panggil ibu direktur, mati terbunuh. Ia pun marah dan menghantamkan tangannya ke lukisan. Saat ia menghantamkan tangannya, tiba-tiba tangannya masuk ke dalam lukisan tersebut dan mendapatkan sesuatu. Saat ia mencoba mengeluarkannya, ternyata itu adalah anak-anak yang dimasukkan ke dalam lukisan oleh siluman rekan kerjanya. Keesokan harinya ada rumor hantu hilangnya masyarakat sekitar Jalan Nanya. Lalu Jaesin pun berinisiatif untuk pergi ke sana, namun tiba-tiba Jaesin teringat dengan peramal tua dan bergegas pergi ke tempatnya untuk menanyakan banyak hal. Tetapi sesampainya di sana, tempat itu kosong, tidak ada peramal tua, dan saat Jaesin bertanya kepada orang yang ada di sekitar situ, ia mengatakan kalau selama 10 tahun dia bekerja di sana, dia tidak pernah melihat peramal tua itu. Jaesin pun kebingungan dan malah berdebat dengan orang itu. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe jika kalian menyukai video ini.